Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Pada kali ini saya masih akan membahas Anies Baswedan. Kalau kemarin saya membahas tentang strategi Prabowo, di mana Prabowo itu pada Pilpres kali ini 2024 nanti itu sepertinya memang sangat mendekati sekali Jokowi, menggunakan power Jokowi untuk meraih simpati para pendukung Jokowi. Nah, beda dengan Anies Baswedan pada Pilpres kali ini, uh, kalau di tahun 2017 kemarin ketika di pilihan Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan itu lebih banyak menggunakan isu-isu agama, untuk meraih simpati masyarakat Jakarta pada saat itu. Dan akhirnya Ahok kalah ya. Kebetulan Ahok juga saat itu terkena ataupun terjerat kasus tentang penistaan agama. Wah, itu semakin runyam saja ya seperti itu ya. Dan kali ini saya akan sedikit menganalisa tentang Anies Baswedan dan terkait dengan penjagalan itu bagaimana, apakah itu memang benar atau tidak. Tapi saya akan mengkomparkan dengan para pendapat orang yang salah satunya adalah pendapat Pak Mahfud MD. Jadi mari kita bahas bersama. Jadi untuk kali ini ya Anies Baswedan di tahun 2024 ini dan mulai sekarang itu saya sedikit membaca bahwa sepertinya Anies Baswedan ini menggunakan cara yang berbeda dengan di Pilgub di DKI Jakarta. Kalau kemarin itu menjual agama ataupun semacam menggunakan agama ya, yang saat itu kebetulan Ahok juga terkena atau terjerat masalah kasus penistaan agama. Kemudian untuk kali ini sepertinya Anies menggunakan metode ataupun cara politik simpati atau politik merasa diidolimi, atau kalau dalam bahasa lebih kasarnya lagi adalah politik belas kasihan seperti itu. Ya kalau kita melihat para pengemis-pengemis di jalanan itu kan mereka mengandalkan belas kasihannya dan ataupun kadang mereka juga mengandalkan mereka didolimi seperti itu ya. Dan Anies sepertinya menggunakan metode ini untuk meraih simpati masyarakat Indonesia terkait masalah didolimi, mau dijegal, kemudian semacam dihalang-halangi untuk menjadi capres ataupun untuk maju dalam kontestasi politik Pilpres tahun 2024 nanti. Dan banyak yang sebagai alasan, contohnya kasusnya adalah masalah yang diisukan itu masalah Johnny G. Plate ya. Ini menurut Anies ya, apa yang dikatakan Anies itu ini salah satu bentuk ya, Johnny G. Plate ini mengkriminalkan Johnny G. Plate ya untuk agar Anies Baswedan ini juga terjegal seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang lain terkait masalah penjegalan ini ya, masalah Jokowi cawe-cawe ya. Ini sebagai menurut dari Anies ya, kubunya Anies Baswedan ini salah satu bentuk cara Jokowi agar Anies ini tidak bisa maju dalam Pilpres ke depan. Ada juga masalah yang lain, masalah kebetulan ini Pak Muldoko ya, Pak Muldoko ini sudah mengajukan PK di MK ya, itu terkait masalah Partai Demokrat ya, kisruh Partai Demokrat. Ini juga diisukan sebagai sebuah halangan ataupun cara untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju di Pilpres tahun 2024 nanti. Dan hal ini ya, dengan isu-isu tersebut, isu-isu politik belas kasihan yang sudah digembor-gemborkan Anies Baswedan, ini sebenarnya sudah dimulai ketika beliau itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dengan ambisinya, Anies Baswedan itu membuat sirkuit Formula E yang seharusnya
sebenarnya sirkuit itu kayak semacam sirkuit yang kejar tayang, karena waktu yang sudah sangat dekat sirkuit itu belum ada apa-apanya. Tapi walaupun kejar tayang juga sekarang sudah jadi ya, alhamdulillah ya, sekarang digunakan sebagai salah satu bentuk kemajuan di Jakarta, itu kita akui ya. Tapi dalam lain waktu Anies Baswedan itu juga menggunakan politik belas kasihan terhadap ini. Formulanya sedikit boleh nih, baik. Boleh ya? Pas mau bikin aspal, saking kita itu diblok sama semua, penjual aspal itu tidak mau menjual aspalnya. Lo coba gimana? Kita mau beli loh ini, bukan minta sumbangan loh. Itu salah satu bentuk cara Anies ya, metode Anies untuk meraup ataupun mengundang simpati dari para masyarakat Indonesia ke depannya di dalam ini ya tadi politik belas kasihan. Dan ini hal-hal seperti ini itu dengan tegas itu dijawab oleh Mahfud MD ya, Mahfud MD. Soal penjagalan pemilu salah satu paslon. Tidak ada, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana, tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Tapi di sini Mahfud MD sebenarnya dalam kasus ini, dalam dialog ini, dalam salah satu wawancara ini, itu Mahfud MD sebenarnya itu di wawancara ya, kemudian ditanya apakah Pak Mahfud MD itu mau ditawari ya, ini kemudian Mahfud ditawari menjadi bacawa pres Anies Baswedan, dan kemudian ini Mahfud MD menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak mau menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan, dengan alasan bahwa kalau saya akan atau mau menjadi bacawa presnya Anies Baswedan, secara otomatis koalisi ini akan semacam kisruh. Jadi saya tidak mau kalau saya masuk dan menjadi bacawa pres Anies, salah satu dari partai koalisi ini akan keluar, salah satu ya akan keluar, jadi tidak mau mendukung Anies lagi. Dan ini sebenarnya bukan terbukti ya, dan sudah semacam ancang-ancang ya. Kalau kita bisa melihat ini hari ini ya, ada berita yang lumayan mengejutkan bahwa dengan judul Demokrat minta Anies deklarasi cawapres Juni ini. Jadi kalau tidak kami akan evaluasi. Jadi evaluasi ini sebenarnya multi tafsir ya, karena Anies Baswedan ini sampai sekarang itu kan surveinya anjlok, dan ini juga diakui ya, diakui oleh Andi Arief ini ya. Ini walaupun Andi Arief ya, Andi Arief ini kan katanya orang yang semacam katakannya tidak dapat dipercaya, tapi ini diakui oleh Andi Arief ini memang ada kecenderungan menurun dari survei indikator, karena mungkin dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi menurut Andi Arief ini, kenapa Anies bisa turun terus, karena lambannya proses deklarasi dari Nasdem atau dari Anies Baswedan untuk mendeklarasikan siapa sebenarnya cawapresnya Anies.
Dan ini kalau kita baca, memang Demokrat ini adalah partai yang paling getol sekali, sebenarnya paling menginginkan sekali calonnya AHY itu untuk menjadi cawapresnya Anies. Kalau tidak segera dideklarasikan, maka kami akan evaluasi. Nah, itu tafsirannya bisa macam-macam ya. Evaluasi itu bisa seperti apa yang dikatakan Mahfud MD, bahwa Anies itu tidak dijegal dari, maksudnya pemerintah ataupun dari kubu lawannya Anies itu tidak menjegal Anies. Tapi yang menjegal itu sebenarnya bisa jadi dari anggota koalisi itu, yang jadi anggotanya kan Partai Demokrat, PKS. Ini sudah terbukti, ini salah satu manuver Demokrat bahwa ini sudah ancang-ancang ya. Kalau ini nanti kemungkinan cawapresnya tidak AHY, bisa jadi kata-kata evaluasi ini adalah keluar. Jadi AHY dengan Partai Demokratnya ini keluar dari koalisi. Ini bisa juga terjadi seperti itu. Sepertinya memang kata-kata dari Mahfud MD itu sangat mengenal sekali ya. Dan seperti sudah bisa membaca, dan hari ini juga Demokrat menyatakan seperti itu. Dan mengakui ya, survei mengatakan ini, mengakui. Karena dalam sesi debat, dalam sesi komen-komen para netizen itu tidak ada yang mengakui survei. Survei apa itu bisa mengatakan bahwa Ganjar itu yang paling tinggi ataupun Prabowo itu yang paling tinggi atau nomor 2, sedangkan Anies paling bontot atau paling rendah, cuman berapa persen seperti itu. Tidak ada yang percaya kalau para pendukungnya. Tapi ini hari ini tumben Andi Arief itu percaya. Nah, ini deklarasi Anies ini harus segera dilaksanakan. Kalau tidak, surveinya akan turun terus ya. Ini sudah dipercaya. Apa enggak dalam sesi debat mereka tidak percaya. Ini survei apa? Survei apa? Para pendukungnya seperti itu juga. Dalam komen-komentar seperti itu. Sama. Dan ini sepertinya seperti itu ya. Dari kata cawe-cawe Jokowi ya, itu sebenarnya Jokowi itu sudah menegaskan bahwa, dan juga dalam salah satu tayangan ya di iNews, yaitu Prabu ya, salah satu pemret yang datang atau mengikuti acara itu bukan cawe-cawe intervensi politik ya. Kan gini, beliau itu punya pilihan loh menggunakan kata-kata intervensi. Kalau memang mau intervensi, ya saya mau intervensi nih. Proses politik kan nggak digunakan kata-kata intervensi. Sehingga dari situ ya pemaknaan yang kita bisa ambil, yang harus kita konstruk adalah bahwa cawe-cawe di sini bukan intervensi. Toh presiden tidak menggunakan kata-kata intervensi gitu. Cawe-cawe ini untuk sebenarnya untuk kemajuan bangsa ini. Cawe-cawe ini untuk menjaga bangsa ini yang sudah mencapai kemajuan seperti ini agar tidak kemudian hari itu mundur. Ya, salah satunya dengan indikator bahwa tidak ada kecurangan dalam pilpres ke depan, tidak ada kecurangan. Itulah yang diinginkan Jokowi sebenarnya dalam cawe-cawe tersebut. Dan ini ditafsirkan dengan banyak macam oleh orang-orang yang bukan berada atau tidak ikut dalam acara tersebut. Tetapi orang yang berada dalam acara tersebut, dalam undangan tersebut pun menyatakan bahwa Jokowi itu sebenarnya tidak seperti itu. Nah, dan ini kalau masih ada pembahasan masalah cawe-cawe lagi, berarti hanya sebuah isu saja, hanya sebuah gorengan-gorengan dari para kubu sebelah yang ingin memanfaatkan, yang sebenarnya mereka itu rindu atau ingin, apalagi Nasdem, Anies ini sebenarnya ingin disapa Jokowi, tetapi Jokowi sudah tidak mau sebenarnya mau menyapa atau bagaimana, tapi sepertinya sudah beda jalur seperti itu kemungkinan, dan dipastikan sudahlah, tidak usah membahas tentang cawe-cawe Jokowi
yang sebenarnya berbau negatif, apalagi perkataan Rocky Gerung yang cawe-cawe itu dalam Wikipedia seperti artinya seperti ini, kecemasan atau ingin melakukan kecurangan. Kalau Rocky Gerung itu orang yang netral, dia akan bertindak apa adanya dan tidak selalu menjadi orang yang mengkritik apapun apa yang dilakukan. Nah, saya akan berikan apresiasi ketika Rocky Gerung itu menyatakan kalau benar itu benar, kalau salah itu salah. Tapi kalau Rocky Gerung, semua apa yang dilakukan oleh Jokowi atau pemerintahan ini semuanya salah. Isu-isu yang terkini itu semuanya salah. Tidak ada satupun yang menurut Rocky Gerung apa yang dilakukan pemerintah, apalagi Jokowi ini benar. Kalau ada satu saja yang apa yang dikatakan Rocky Gerung ini positif terhadap Jokowi, saya akan berikan sedikit saja atau lebih besar apresiasi, tapi ini tidak ada, berarti kan bukan orang yang netral. Seperti itu kan. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.